Apa sih esensinya? Apa sih yang menjadi makna dari nuzulul Quran bagi kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kita sampaikan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas seputar nuzul Quran, yang mana kita tahu bahwa peristiwa ini dalam sejarah Islam ada yang mengatakan turun pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Juga sebagian ada yang menyatakan turun di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah mari kita sama-sama mengkajinya, mari kita sama-sama untuk mempelajarinya. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan, kita tahu bahwa sejarah turunnya Al-Quran yang kini banyak diperingati oleh setiap orang, itu berdasarkan kepada isi ayat Al-Quran yang menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nuzul Quran dalam hal ini adalah merupakan peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan, yakni diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum kita membahas berkaitan dengan nuzulul Quran itu sendiri, marilah kita sedikit mengupas berkaitan dengan nuzul tersebut. Kata nuzul di dalam beberapa referensi yang kita punya dan kita dapatkan berasal dari kata nazala, yang berarti ada yang menyatakan turun, ada yang menyatakan jatuh, ada dalam keadaan turun, atau tinggal sementara, dan bahkan ada yang menyampaikan hal yang menimpa. Kata nazala sendiri dipergunakan di dalam Al-Quran itu kurang lebih sebanyak 293 kali. Dan sebagian besarnya berkaitan dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Dan secara terminologi, pengertian nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah Al-Quran, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Namun perlu kita ketahui juga bahwa dari sekian penjelasan mengenai nuzulul Quran ini masih banyak terdapat perbedaan tentang kapan sebenarnya nuzulul Quran tersebut terjadi. Oleh karenanya, insya Allah marilah pada kesempatan ini kita kupas informasi mengenai hal tersebut. Ada terdapat beberapa pendapat ulama bahwa nuzulul Quran itu ada yang menyebutkan di tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu adalah di malam Lailatul Qadar. Perbedaan pendapat tersebut tentunya tidak begitu saja terjadi. Namun ini pasti berdasarkan didukung oleh dalil yang diyakini oleh masing-masing para ulama dalam hal ini yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Namun yang pasti bahwa dalam hal ini perlu diketahui oleh semua jemaah, oleh semua sahabat Assalam TV ID, bahwa para ulama bersepakat mengenai waktunya bahwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan, adapun ulama yang berpendapat bahwa peristiwa nuzul Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, hal ini dihubungkan dengan peristiwa atau kejadian di mana Rasulullah SAW untuk pertama kalinya menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira, yakni pada tahun ke-41 dari kelahirannya, tepatnya sekitar tahun 610 Masehi. Pada saat pertama kali surat ini turun, yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita sudah memahaminya, kita sudah mengetahuinya selama ini. Dalam sejarah Nabi kita tahu bahwa sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira,
Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada saat itu beliau sering melakukan perenungan, beliau sering menyendiri, melakukan khalwat, beliau memikirkan tentang hakikat kebenaran yang jauh dari kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kebiasaan ini sudah beliau lakukan sejak beliau atau Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebelum menikah dengan ibunda kita Khadijah. Setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menyendiri di gua tersebut dengan membawa perbekalan apa adanya untuk ibadah. Lokasi Gua Hiro kita tahu bahwa apalagi yang kita pernah pergi berhaji, itu lokasinya sangat strategis dan nyaman untuk dijadikan tempat untuk beruzlah. Lalu terjadilah peristiwa besar di bulan tersebut, yakni di bulan Ramadan, yang kita kenal dengan turunnya ayat Al-Quran untuk pertama kalinya. Peristiwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan tersebut lalu dikabarkan oleh baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, untuk pertama kali kepada istrinya tercinta, yakni Khadijah. Lalu kemudian istrinya langsung saja mempercayai dan membenarkan atas risalah besar yang telah diterima dan diemban oleh baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai utusan, sebagai Rasul di masa yang akan datang. Adapun yang menjadi landasan ataupun yang menjadi dalil, ya, yang menyatakan bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada 17 Ramadan adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Mengenai hal ini, hampir semua ulama bersepakat sebagaimana telah saya sampaikan di awal permulaan tadi saya bicara. Hanya saja, para ulama berbeda pandangan soal tanggal turunnya Al-Quran tersebut di bulan Ramadan itu. Pendapat paling populer, ada yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, yakni pada tahun ke-41 dari kelahiran Rasulullah. Hal ini didukung oleh keterangan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41, yang mana di sana disebutkan, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Ayah. Furqan di dalam keterangan ayat tersebut itu menceritakan tentang pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud dengan hari Al-Furqan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahannya orang kafir, ya, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar pada hari Jumat yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yakni tahun kedua Hijriah. Imam Tabari menjelaskan dalam sanad Hasan bin Ali bahwa hari bertemunya dua pasukan ini adalah bertempurnya antara kaum muslimin dengan musyrikin pada perang Badar. Oleh karenanya, sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa hari permulaan turunnya Al-Quranul Karim adalah pada malam 17 Ramadan. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan, Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah meriwayatkan dari Abi Ja'far Al-Baqir, beliau berkata, adalah permulaan wahyu kepada Rasulullah SAW pada hari Senin 17 Ramadan. Wakilah. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan. Adapun pendapat yang kedua berkaitan dengan turunnya Al-Quran adalah bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yakni pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 24 Ramadan. Hal ini didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Allah memuji bulan Ramadan dan memilihnya di antara bulan-bulan yang lain untuk menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Menurut pendapat ini,
perlu diketahui oleh sahabat Assalam TV ID seluruhnya, Al-Quran dan malam Lailatul Qadar sangat erat kaitannya. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh berkah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Dari surat Al-Qadar ayat pertama tersebut telah jelaslah bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Oleh karena itu, sudah barang tentu kita harus melaksanakan berbagai amalan yang bisa kita lakukan di malam nuzulul Quran untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan, Imam Ahmad Ibnu Hanbal berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil pada tanggal 13 Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam tanggal 24 Ramadan. Syekh Izzuddin Ali Ibnu Al-Asir dalam kitabnya Al-Kamil, beliau berkata, turunnya wahyu atas Rasulullah SAW adalah pada hari Senin tanpa ada perbedaan. Mereka hanya berbeda Senin kapan terjadinya hal tersebut. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati, Abu Kilabah pernah menyampaikan, Allah menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 18 Ramadan. Yang lain bahkan ada yang menyampaikan tanggal 19 Ramadan. Dari sekian banyak keterangan yang kita dapat, tetapi dalam ini kita simpulkan terjadi perbedaan-perbedaan di dalam menafsirkan di tanggal berapakah tepatnya atau sebenarnya Al-Quran itu diturunkan. Tetapi sebetulnya kesamaannya adalah bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, kemudian pada saat ini bagaimana kita hari ini mau mengambil yang mana? Silahkan saja. Tapi kebanyakan di Indonesia hari ini khususnya kita mengambil memperingati turunnya Al-Quran itu di malam 17 bulan Ramadan. Walaupun terjadi perbedaan tanggal turunnya Al-Quran, sebagaimana tadi disampaikan, tidak ada perbedaan sama sekali bulan apa diturunkannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu tentang hal ini, insyaallah. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam sebagian keterangan disebutkan bahwa nuzulul Quran memang ada pada saat Lailatul Qadar. Ya. Nah, di sini pada saat menerangkan tentang bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ini adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus, yang secara utuh keseluruhannya dari Lauh Mahfuz di langit ke-7 menuju ke Baitul Izzah di langit kedunia. Jadi kalau ada orang atau ulama dalam ini yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam di malam Lailatul Qadar, itu berdasarkan kepada bahwa Al-Quran diturunkan secara utuh menyeluruh, ya, dari langit ke-7 ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, adapun kemudian nuzul Quran yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan secara berangsur-angsur. Yang pertama dalam hal ini adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, dan untuk pertama kalinya itu diturunkan di Gua Hiro. Maka kemudian sebagian besar ulama menyampaikan bahwa Al-Quran yang diturunkan tanggal 17 Ramadan inilah yang sering diperingati oleh kita sebagai turunnya Al-Quran ke muka bumi, yang langsung diterima oleh baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari khilafiyah tersebut, Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini tidak seperti kitab-kitab sebelumnya, di mana kitab-kitab sebelumnya diturunkan ke muka bumi ini secara sekaligus. Namun justru Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Al-Qur'anu huwal kitabul mu'zizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mantuq bil mutawattiri wal muta'abbadu bitilawati. Diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang terjadi, sebagai jawaban pada umat muslim pada saat itu. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati, Al-Quran sebagaimana kita tahu diturunkan sebanyak 30 juz.
114 surat. Ada yang menyampaikan 6.236 ayat. Dan itu dalam kurun waktu yang tidak sebentar, bahkan mungkin kalau ukuran kita cukup lama, itu hampir 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tentunya ini tidak begitu saja. Pasti ada hikmah. Mengapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur? Mari kita sedikit bahas berkaitan dengan hikmah diturunkannya Al-Quran. Mengapa tidak secara sekaligus seperti kitab-kitab sebelumnya? Kita akan bahas mengapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, perlu sahabat Assalam TV ID pahami dan ketahui. Tujuan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah yang pertama untuk mengukuhkan dan meneguhkan hati Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Al-Quran mudah dihafal dan mudah dipahami oleh kaum muslimin. Itu yang pertama, hikmah. Yang kedua, untuk mengetahui mana ayat yang mansukh, yang dihapus, dan mana yang nasikh atau menghapus. Yang ketiga, penurunan secara berangsur-angsur akan lebih akurat daripada sekaligus untuk menegaskan kemukjizatan akan Al-Quran itu sendiri. Nah, itu adalah di antara hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Lalu kemudian sering juga kita membahas apa sih amalan yang biasanya kita lakukan pada saat malam nuzul Quran atau pada saat kita sering memperingatinya. Ada beberapa amalan yang telah dicontohkan oleh baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW dan para sahabat serta para tabi'in dan salafus saleh. Di dalam amalan-amalan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh beliau semuanya adalah yang pertama, senantiasa kita diusahakan istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Apalagi kita sudah tahu, tadi disampaikan oleh saya di awal, bahwa membacanya saja sebuah ibadah. Apalagi kemudian kita bisa memahaminya, memaknainya lebih jauh lagi. Yang kedua, amalan yang sering dilakukan oleh baginda kita adalah i'tikaf. Di mana i'tikaf itu sendiri merupakan berdiam di dalam masjid dengan syarat tertentu dan niat beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak sembarang i'tikaf. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang bisa dikatakan sebagai sebuah i'tikaf di masjid. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia sudah baligh. Yang ketiga, dia harus memiliki niat untuk i'tikaf itu sendiri. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati, yang ketiga, perbanyak-banyak baca doa dan zikir di malam itu. Yang keempat adalah mencoba kita berusaha untuk memperbanyak salat malam, ya, sebagaimana telah baginda kita contohkan. Dan tentunya dari hikmah atau apa ya, amalan yang telah barusan disampaikan juga tentunya mengapa ini harus dilakukan? Karena tentunya di sini ada rahasia, ada keutamaan-keutamaan, ada keistimewaan-keistimewaan di malam Lailatul Qadar tersebut. Mari kita bahas sedikit sebelum kita akhiri pertemuan pada saat ini. Bahwa keutamaan dan keistimewaan membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Khususnya bagi sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dan kemuliaan yang berlimpah. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca Al-Quran, kemudian kita istiqomah membacanya, maka pahala dan kemuliaan akan kita raih dengan sendirinya. Yang kedua, insya Allah Al-Quran akan menjadikan cahaya bagi diri kita dan senantiasa akan menjadi petunjuk bagi kita dalam hidup dan kehidupan yang akan kita jalani, dan tentunya untuk bekal kelak di hari yang akan datang. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi obat dan rahmat. Telah dituliskan dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Isra. Boleh sahabat Assalam TV ID buka dalam Al-Quran surat Al-Isra 82. Yang mana di sana disebutkan bahwa kami telah turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Juga dalam surat yang lain, yakni surat Yunus ayat 57, bisa dibuka oleh sahabat Assalam TV ID. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari itu semua tentunya kita akan mengambil makna atau esensi dari nuzulul Al-Quran tersebut.
Apa sih esensinya? Apa sih yang menjadi makna dari nuzulul Quran bagi kita? Yang pertama, yuk, ini akan memberikan semangat literasi yang diimplementasikan dengan mengisi malam nuzulul Quran, dengan istiqomah membaca Al-Quran dan menghatamkannya selama Ramadan. Yang kedua, budaya masyarakat muslim, terutama di malam Lailatul Qadar atau malam nuzulul Quran, yaitu memperbanyak i'tikaf yang diisi dengan literasi Al-Quran, yakni membacanya dan zikir serta yang lainnya. Dan yang ketiga, memperbanyak sholat malam dan banyak berdoa sebagai rangkaian dari literasi Quran itu sendiri. Sahabat Assalam TV ID yang saya hormati dan Allah muliakan, tentunya mudah-mudahan dengan momentum nuzul Quran ini akan membuat kita semakin mencintai Al-Quran, yang insya Allah akan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan peringatan nuzul Quran, ini harus bisa menjadikan bagi kita momentum untuk membaca, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.